Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil dari PPT kami. Anggota kelompok yang pertama ada Saya Ahmad Rafi Muzaki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syarahman. Perkenalkan, nama saya Nada Rawansa. dan yang terakhir ada saya sendiri, Nafazri Komrik. Tujuan dari presentasi tugas pertemuan 4 ini adalah guna untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen Bapak Aziz Wisnu Widinugraha untuk pertemuan 4 yang dimana membahas beberapa poin penting yang sudah ditentukan dari ketiga jurnal terkait IoT yang sudah kami analisa. Berikut adalah hasil yang telah kami kerjakan dan kami rangkum. Yang pertama, penggunaan perangkat persepsi pada aplikasi tertentu. Fungsi utamanya adalah menghubungkan perangkat IoT dengan dunia fisik dengan bantuan sensor dan aktuator. Selanjutnya, saya berikan kepada Saudara Aldis. Terima kasih, Nafa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persepsi pertama, yaitu ada sensor. Nah, dari seluruh artikel yang dibahas yang sudah kami rangkum, dapat kita simpulkan bahwa sebuah IoT memiliki beragam persepsi yang terdiri dari sensor dan aktuator. Sensor terdapat dua jenis, diantaranya adalah sensor analog dan juga sensor digital. Sensor yang digunakan menyesuaikan tujuan IoT yang ingin dibuat, seperti ada sensor suhu, sensor sidik jari, sensor limit switch, dan sensor lainnya yang masing-masing berguna pada objek yang dituju. Lalu ada aktuator. Nah, aktuator ini merubah parameter elektronik menjadi parameter fisik yang dibutuhkan. Nah, kebanyakan penggerak atau inti dari IoT menggunakan Arduino Uno, Arduino Mega, Raspberry Pi. Lalu yang kedua, ada perangkat-perangkat yang digunakan pada aplikasi tersebut. Dari perangkat-perangkat yang digunakan pada aplikasi tersebut, ada 4 poin penting yang dijelaskan sesuai tugas yang diberikan, yaitu ada microcontroller atau CPU, sensor, bagaimana perangkat terhubung ke dalam jaringan atau network, dan aktuator. Untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh Saudari Nada. Oke, terima kasih Muhammad Aldi Rahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat-perangkat yang digunakan pada aplikasi tersebut. Nah, yang pertama ada microcontroller atau CPU. Jadi, model dari microcontroller atau CPU ini bisa menggunakan Arduino Mega atau Raspberry yang paling terkenal. Nah, teknologi Arduino dan Raspberry ini biasa yang paling sering digunakan. Namun perlu diperhatikan, Raspberry Pi ini adalah sebuah mini komputer. Namun sifatnya sama seperti microcontroller. Oke, next. Yang kedua ada network atau jaringan. Jadi network ini adalah sebuah objek di mana bisa menghubungkan perangkat ke internet, baik itu menggunakan server base atau langsung menggunakan microcontroller atau CPU. Okay, next. Selanjutnya ada sensor. Sensor masing-masing digunakan pada setiap kebutuhan, seperti keamanan motor yang menggunakan sensor sidik jari, sensor suhu untuk mengecek keadaan ruangan server, dan sensor pergerakan, seperti sensor limit switch yang memantau pergerakan seorang lansia. Nah, bentuk sensor yang lain dapat ditemukan dengan penggunaan sensor magnetic door, dengan mendeteksi sensor pintu. Jadi itu salah satu sensor yang biasa atau banyak digunakan dalam keamanan ruangan atau rumah. Lalu ada bentuk sensor digital juga dalam kasus kita, yaitu penggunaan wireless sensor network atau WSNS. Oke, next. Yang terakhir ada aktuator. Aktuator, modul, dan alat pendukung lainnya ini banyak digunakan sebagai penunjang IoT, seperti adanya kamera, modul Wi-Fi, perangkat Android, buzzer, Shield SIM 808, modul GSM GPRS, cloud server, hingga sebuah jaringan. Nah, untuk
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zaki. Silakan. Terima kasih Nada. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja setiap perangkat tersebut. Prototype IoT dibangun dan saling terintegrasi menggunakan internet dan sistem pemantauan seperti terminal link dan data tersimpan di server base. Microcontroller juga sangat diperlukan dalam mengembangkan IoT sebagai suatu alat elektronika digital yang mempunyai input dan output serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus seperti penggunaan Arduino pada berbagai project. Ya, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.